Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Rapikawati dari kelas 3A S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 yang mengambil tema tentang pencegahan primer pada pasien COVID-19 dengan gerakan 5M. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, kita perkenalkan dulu ya anggota kelompok dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gelvira Dewi Regina, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Program Studi Sarjana Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan tahun angkatan 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Sriwayuni dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Jahara dari kelas 3A S1 Keperawatan. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramurjana, saya dari kelas 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Murni, kelas 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livi Septiani, saya dari kelas 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Karmila, kelas 3A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Desi Najila dari kelas 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Pabiana dari kelas 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abta Muhammad Julfikar, kelas 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubustan Arifin dari kelas 3A. Udah ya, perkenalan dari semua anggota kelompok 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang akan disampaikan. Yang pertama oleh Cynthia Murni akan menyampaikan apa itu pengertian COVID-19. Yang kedua, ada Lisma Septiani akan menyebutkan tanda dan gejala dari COVID-19. Yang ketiga, ada Intan Karmila yang akan menyebutkan apa sih penyebab dari COVID-19. Yang keempat, ada Siti Desi Najila yang akan menyampaikan tentang bagaimana sih cara pencegahan primer COVID-19 dengan gerakan 5M. Tak lupa juga nanti ada Heru dan Akta akan menyampaikan tentang slogan atau ajakan untuk mencegah COVID-19 dengan gerakan 5M ya. Kita lanjut ke materi, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari coronavirus. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Dari banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi saluran pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menginfeksi saluran pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Nah, coronavirus ini juga bisa menular dari percikan dahak atau juga bisa disebut dengan droplet dari saluran pernapasan. Misalnya, kita berada di ruangan yang tertutup dan ramai dan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Nah, coronavirus bisa menyebabkan COVID-19 dan bisa juga menyerang siapa saja. Ini saya akan menjelaskan tanda dan gejala COVID-19. Tanda dan gejala COVID-19 biasanya muncul dalam 2-14 hari setelah terkena paparan. Tanda dan gejala yang umum setelah terinfeksi coronavirus ini antara lain gangguan pernapasan, demam, batuk, dan sesak nafas. Nah, pada kasus yang berat, coronavirus ini juga dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan sampai kematian. Tanda dan gejala klinis yang dilaporkan sebagian besar dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas. Dan dari hasil rongsen menunjukkan infiltrate pneumonia luas pada kedua paru-parunya. Menurut penyelidikan epidemiologi awal, sebagian besar kasus di Wuhan juga memiliki riwayat bekerja menangani pengunjung yang sering berkunjung ke pasar grosir makanan laut Huanan. Dan sampai saat ini belum diketahui secara pasti bagaimana penyebaran virus tersebut terjadi. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga diri, dan menghindari kerumunan. Di sini saya akan menyampaikan penyebab COVID-19.
Penyebab infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti MERS, SARS, dan pneumonia. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Yang keempat, virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, orang yang sedang sakit, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Akan menjelaskan tentang upaya pencegahan primer dengan gerakan 5M. Untuk M yang pertama yaitu memakai masker. Karena masih dalam keadaan pandemi COVID-19, maka diwajibkan untuk semua orang untuk memakai masker. Untuk memakai masker di sini wajib untuk semua orang, terutama jika kita ingin keluar rumah. Sebelum memakai masker, kita diharuskan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik ataupun dengan hand sanitizer. Pasang masker untuk menutupi hidung dan mulut kita. Seperti ini. Hindari untuk menyentuh dalam bagian masker. Kita tarik talinya. Pastikan yang di atas itu yang ada kerasnya. Seperti ini. Dan kita pakai. Pastikan sebelah sini tidak ada udara ataupun tidak ada sela. Sebelah sini aman, dan sebelah sini kalau masih di sini, kalau masih gini, kita harus tarik sampai menutupi mulut kita. Seperti ini. Setelah sudah terpasang seperti ini, hindari menyentuh masker saat kita pakai. Hindari juga buka tutup masker saat kita bicara atau saat kita menggunakannya. Karena bagian luar masker ini yang melindungi kita dari virus-virus, memungkinkan virus sudah ada di luar sini. Dan sekarang cara melepas masker. Untuk melepas masker, tidak boleh sama sekali menyentuh bagian luar masker. Karena di luar masker ini memungkinkan sudah banyak virus-virus. Cara melepasnya seperti ini. Ambil tali di belakang. Jangan menyentuh bagian depan ya. Kita ambil bagian dalam. Kita seperti ini. Jangan sampai kita menyentuh bagian depan. Boleh dirobek ataupun boleh digunting, terserah kalian. Setelah itu kita buang ke tempat sampah, tapi jangan lupa pakai plastik dulu, kantong kresek seperti ini. Ini buang ke tempat sampah. Nah, jangan lupa untuk memakai masker medis, kita hanya disarankan untuk 1 kali pakai saja. Sedangkan masker kain bisa dipakai berulang-ulang, tetapi harus dicuci berulang-ulang juga. Untuk M yang kedua yaitu mencuci tangan. Untuk mencuci tangan pastinya basahi dulu seluruh tangan kita. Setelah itu beri sabun ke tangan kita. Jangan lupa mencuci tangan dengan 6 langkah. Untuk cuci tangan minimal 20 detik. Lakukan gerakan seperti ini. Tidak lupa bilas dengan 6 langkah kembali.
lakukan seperti yang awal kita lakukan. Setelah mencuci tangan selesai, kita keringkan tangan kita dengan kain kering yang bersih ataupun kalau tidak ada bisa dengan tisu. Apabila memakai tisu, jangan lupa bekas tisunya buang ke tempat sampah. Jangan lupa seringkan mencuci tangan, terutama sebelum makan, setelah batuk atau bersin, sebelum kita menyiapkan pakaian, dan setelah ke kamar mandi. Biasakan mencuci tangan setelah keluar dari rumah atau sebelum masuk rumah atau masuk sekolah ataupun yang lainnya. Jika tidak ada air mengalir di sekeliling kita, gunakan hand sanitizer. Maka dari itu, jangan lupa membawa hand sanitizer kemanapun kalian pergi. Untuk M yang ketiga yaitu menjaga jarak. Sayangi diri kita dengan menjaga jarak lebih dari 1 meter dengan orang lain. Tetap berada di rumah sesuai dengan panduan pemerintah, kecuali ada keperluan yang mendadak ataupun yang mendesak. Kerja, belajar, dan beribadahlah di rumah. Untuk M yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Jika kita harus terpaksa keluar rumah, maka kita harus menjauhi kerumunan. Kita harus menjauhi kontak langsung fisik dengan orang lain. Dan jangan lupa tetap menggunakan masker apabila kita sedang di luar rumah. Untuk M yang kelima ataupun M yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Tunda atau batalkan berkumpul dengan keluarga atau teman apabila kumpulan itu tidak terlalu penting. Komunikasi bersama mereka kita bisa lewat Zoom meeting, bisa lewat telepon, atau aplikasi yang lainnya. Dan tunda atau batalkan juga apabila ada acara seperti konser ataupun pengajian, kita bisa dibatalkan dulu karena untuk saat ini kita tidak memungkinkan untuk berkerumun. Selalu sayangi diri kita dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ingat pesan ibu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, semua materi telah disampaikan dengan baik oleh kelompok 1. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi kalian ya, dan juga bisa dipahami oleh kalian. Sekian dari kelompok 1 untuk penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa yang terakhir ada Heru dan Apta untuk menyampaikan slogan ajakan untuk mencegah COVID-19 dengan gerakan 5M. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertumbuhan penderita COVID-19 ini di tahun 2021 mengalami peningkatan. Tentunya ini berdampak kepada kesehatan kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kita berjuang melawan COVID-19 ini dengan cara melaksanakan 5M. 5M di sini yaitu memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun juga air mengalir. Jika tidak ada sabun, kita menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1-2 meter menurut pemerintah. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Kelima adalah mengurangi mobilitas. Jadi ayo kita sama-sama menjaga diri kita sendiri, tentunya demi keselamatan, kesehatan orang lain. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Untuk gerakan protokol 5M COVID-19 yaitu yang pertama kita harus memakai masker untuk M yang pertama. Nah, untuk yang M yang kedua kita harus selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun. Nah, kalau kita lagi di luar rumah, misalkan lagi dalam perjalanan atau dalam keadaan gimana, kita bisa juga melakukannya bersihkan tangan dengan memakai hand sanitizer. Nah, untuk M yang ketiga yaitu kita harus menjaga jarak. Nah, untuk M yang keempat kita harus
menghindari kerumunan. Jadi ketika kita melihat banyak kerumunan di suatu tempat, jadi kita harus menghindarinya. Nah, untuk M yang kelima, kita harus menghindari berinteraksi dengan orang lain. Jadi ketika kita mau berinteraksi dengan orang lain, jadi kita harus minimal menjaga jarak gitu. Menjaga jarak minimal 1 meter gitu, 1,5 meter atau lebih gitu lah.